Hai, saya Anu Faris, seorang mom blogger, author, dan entrepreneur. Semangat berkarya! Assalamualaikum, it's time for Hijab Vibes Podcast. Hari ini aku bakalan seru-seruan ngobrol bareng autor dan penggiat literasi Kota Batu, seorang hijabers juga. Kita langsung aja invite teteh yang cantik ini, Teh Ana Faris. Assalamualaikum Teh Ana. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Levi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih aman ya pandemi? Insya Allah masih sehat-sehat aja ya Teh. Alhamdulillah masih dikasih kesehatan. Hari ini kita lagi ada di tempat yang cozy banget. Ada di Jalan Garut nomor 2 dari Kaca Piring ya Teh ya. Betul. Nama kafenya Kedai Jante. Wajib dicobain kesini karena semua menunya favorit aku. Ada kopi americano, ada kopi tubruk, ada juga coklat, dan semuanya ada 2 version, ada hot sama cold. Teteh dicobain yuk. Oke, makasih. Ini salah satu favorit aku di sini. Mari kita Namanya ngopi. coklat dingin. Mood vibes banget ya Teh. Ini benar-benar morning vibes. Biar Tapi aku tahu banget Teteh sukanya kopi, jadi aku tadi langsung pas Teteh datang aku langsung pisah. Alhamdulillah. Biar seger emang. Teman-teman jangan lupa datang ke sini di Jalan Garut nomor 2 ada Cafe Kedai Jante. Tempatnya enak buat ngelepi, buat nongkrong sama teman-teman ya Teh ya. Betul. Pokoknya wajib cobain ke sini. Aku lihat dari Instagram pribadinya Teh Ana ini masih produktif nulis, masih author juga, dan salah satu pimpinan di Bukan pimpinan mungkin. oh iya apa tuh Leader di Inscript Business Woman. Jadi di bawah saya tuh ada tim marketer gitu. Jadi kalau di Inscript memang hanya ada leader dan marketer gitu aja. Iya. Kesibukan lainnya selain itu apa tuh Teh? Masih jualan di website saya bayane.com, menulis ya masih di anufaris.com. Silahkan kalau mau silaturahmi. Boleh ya Teh ya. Wah, boleh banget. Saya juga masih mendapat amanah, alhamdulillah, jadi konten kreator di Bisa Bicara Training and Coaching. Nah kebetulan nih Teh, buat teman-teman hijabers di rumah yang mungkin mereka punya passion menulis tapi masih bingung nih buat pemula, gimana sih caranya untuk jadi penulis itu, memulainya dari mana? Karena sesuatu hal tuh kalau udah jalan gampang tapi memulainya sulit. Nah jadi mereka tuh dari mana sih memulainya, gimana nih Teh Ana? Kalau menurut saya dan pengalaman pribadi ya, memang banyak kadang orang selalu bilang gitu, aku sih nggak bisa nulis gitu kan. Padahal sebenarnya menulis itu bukan sesuatu, bukan bakat, tapi itu skill yang bisa dibentuk gitu. Dengan kebiasaan kita bisa jadi punya kemampuan menulis. Caranya yang pertama ya menulis aja, mulai saja. Apa yang terbersit, nggak usah dipusingkan dulu dengan diksi, dengan puebi, nggak usah. Kita tuangkan aja dulu apa yang ada di pikiran kita gitu. Jadi semua ide itu bisa dituangkan dan di-upgrade-nya perlahan-lahan ya, kayak berproses ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya nih teman-teman hijabers di rumah nggak usah berkecil hati. Aduh tulisanku jelek, aduh ideku mentok. Sebenarnya semua bisa jadi penulis ya Teh. Semua bisa jadi penulis asal mau belajar. Benar nggak sih Teh kalau penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik? Betul.
Jadi Betul kalau mau sekali. nulis baik, bacanya juga harus mau banyak. Betul, Benar karena ya? itu akan menambah wawasan kita jelas ya, memperkaya kosakata kita juga seperti itu. Memperkaya diksi ya teh ya. Diksi. Kadang kita kalau nulis tuh mentok gitu. Aduh, niatnya tuh mau nulis ini loh, tapi apa ya kata yang paling betul. tepat. Nah, jadi sebenarnya kalau mau menulis, membaca itu adalah berdampingan ya teh. Betul, betul. Literasi itu ya kegiatan membaca dan menulis itu kan, ya selama ini identik. Membaca dan menulis itu identik dengan kegiatan literasi. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi juga gitu, literasi itu bukan hanya membaca sebatas textbook gitu ya, tapi kita juga melatih kepekaan hati untuk bisa membaca sekitar kita, untuk membaca apa yang terjadi di sekitar kita, kemudian kita tuangkan ke dalam tulisan, menyampaikan ide atau ya apa-apa yang ya nggak usah jauh-jauh, lebih mudah kalau kita menyampaikan apa-apa yang ada di sekitar kita lah, yang ada di dekat kita atau malah pengalaman kita pribadi seperti itu. Jadi literasi itu nggak mentok di baca dan nulis, ya teh ya. Memahami sekitar, Betul. mengungkapkan, mendeskripsikan itu juga sebenarnya bagian dari arti luasnya iya. literasi. Aku menarik nih teh ngomongin itu. Aku jadi kepikiran kita tuh kadang ya kalau di bersosial media nih teh ya. Jadi bergeser dikit nih ke Betul, sosial media. Kita tuh kadang-kadang melihat caption tuh nggak dibaca, apalagi kalau udah panjang ya. Caption itu benar-benar literasi kita tuh kurang. Benar. Jadi hanya melihat gambar atau tagline yang dikeluarin, clickbait-nya aja. Sementara caption yang panjang lebar itu jarang banget dibaca. Betul sekali. Benar. Seneng banget deh ketemu Teh Ane lagi. Alhamdulillah. Dan aku baru aja baca salah satu bukunya Teh Ane yang ini juga antologi ya. Antologi. Bersama Ini bersama tim Kamaksara, waktu itu komunitas Kamaksara. Kita bikin proyek antologi, temanya mengangkat tema ayah dengan judul The Most Beloved Man. Wow. Itu Emosional. sangat. Jadi saat menulisnya tentu saja berderai-derai ya, Teh? berderai-derai udah jelas lah ya, udah baru ya berapa tahun almarhum meninggal, itu benar-benar yang kita menuangkannya benar-benar dari hati gitu. Aku menarik banget nih karena di sini ada juga penulis novelis Kinanti WP. Iya, Ya Teh ya, iya, di betul. sini ya bener. Ini sebenarnya semuanya secara khusus didedikasikan buat seorang ayah atau gimana sih Teh ketika proyek ini berjalan? Kamaksara itu memang komunitas yang ini sama Mbak Kinanti ya. Beliau foundernya. Iya, iya. Ini didedikasikan untuk para ayah. Juga bisa untuk para calon ayah, karena di dalam buku ini banyak kisah bagaimana hubungan antara ayah dengan anaknya, bagaimana kekuatan emosional, bagaimana, jadi itu benar-benar bisa banget jadi pelajaran buat para calon ayah juga gitu kan. Bagaimana kelak ketika dia sudah menjadi seorang pemimpin di keluarga, bagaimana dia harus membangun kedekatan emosional dengan anaknya, dengan keluarganya jelas ya, sehingga apa ya, bahkan sampai istilahnya dia tidak ada pun dia akan meninggalkan kesan buat anak-anaknya yang sangat mendalam gitu ya, menjadi figur heroik lah ya Teh dalam keluarga. betul. Sosok ayah seperti itu ya biasanya. Ini semua yang nulis ada di Aksara atau gimana Teh? Atau semua penulis boleh ikut? Waktu itu jadi kok anggota komunitas Kamaksara aja. Komunitas. Kalau buat para hijabers yang pemula nih Teh, gimana mereka memulai untuk bisa mempublis apa yang mereka punya? Untuk saat ini media sosial bisa banget itu kan. Media sosial tuh bisa banget untuk mempublish karya kita. Status aja misalnya. Sebenarnya dari status, kalau kita misal ingin membuat buku gitu kan, kita rutin membuat status dengan tema yang sama. Yang pada akhirnya itu dari Jangan status alay. Nah, itu ya. Kurang-kurangin lah ya yang privacy itu nah, ya. benar, jangan sharing curhat-curhat di media sosial gitu ya. atau kegalauan gitu Coba ya, atau malah aplikasiin buat karya-karya ya Teh. betul, lebih baik kita berbagi hal-hal positif yang sifatnya mungkin kita bisa menginspirasi atau mungkin kita sharing ya pengalaman-pengalaman dari pengalaman pribadi kita juga, kita bisa sharing misalnya kayak
untuk misalnya yang pernah berpengalaman membangun bisnis, bagaimana mengawali dia membangun bisnis, atau misalnya mereka penulis, bagaimana dia mulai terjun ke dunia penulisan, atau tips parenting, banyak hal ya. Banyak terutama ya, untuk perempuan itu iya. Bisa banget gitu. Banyak topik lah ya yang bisa diangkat ya Teh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak melulu mesti fiksi atau harus yang biografi, narasi, atau tulisan-tulisan yang berat atau yang terpaku sama pakem-pakem Feby ya Teh. Sebenarnya nulis tuh boleh dari hal-hal kecil juga bisa ya Teh. Bisa banget dari pengalaman pribadi kita, selama itu hal-hal yang positif yang kita bisa bagikan gitu kan. Sebagai misalnya kita seperti kita ini sebagai ibu, tentu kita ada banyak pengalaman dan setiap ibu punya pengalaman yang berbeda. Iya. Bagaimana misalnya contoh saya sendiri pernah pengalaman punya anak yang istimewa misalnya ya, yang sangat aktif. Itu bisa banget jadi kita bagikan pengalaman bagaimana cara kita pendekatan dengan anak, bagaimana kita menyalurkan energi anak itu sehingga menjadi sesuatu yang produktif anak itu dan sebagainya. Dia akan masuk ke parenting gitu ya Teh ya. Jadi difokuskan ya Teh, kalau setelah kita punya keinginan untuk menulis, terus kita memulai dari apa yang kita tahu, apa yang kita rasain, difokuskan ke apa yang memang kita kuasai. Nanti kan lama-kelamaan juga akan pro dengan sendirinya ya Teh. Kita akan belajar ya Teh. Betul. Jadi aku berharap juga obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan pengaruh positif buat para hijabers di rumah yang khususnya yang ingin terjun ke dunia kepenulisan. Tips atau trik Teteh buat para hijabers yang ingin menjadi penulis supaya mereka nggak mentok atau down duluan. Mulai saja menulis. Seperti untuk bisa terjun ke penulisan, kita mulai saja pede menulis. Tuliskan apa yang kita tahu, apa yang kita kuasai, mulai dengan itu. Kemudian kita bisa mulai gabung ke komunitas-komunitas kepenulisan, ada banyak. Kita juga bisa menambah upgrade ilmu kita dengan ikut kelas-kelas kepenulisan. Sekarang ini sangat banyak sekali. Di situ otomatis kita akan terus bertambah ilmu, dan seiring itu kita akan, insya Allah PD kita juga akan terus bertambah. Amin. Kita berharap semua hijabers akan selalu produktif, menginspirasi ya, berkarya terus. Amin. Untuk dirinya, lingkungannya, keluarganya, dan sekitarnya. Amin. Teteh, aku dengar lagi ada proyekan apa nih, guidance book kalau aku nggak salah ya. Oh iya, ini bukunya produk Inscript Kreatif. Bukunya karya Indari Mastuti, hijab juga beliau, penulis juga, pebisnis juga. Boleh dong kita share ke teman-teman, barangkali teman-teman ada yang mau atau tertarik nih buat bikin buku ini. Yang ini kayaknya buat yang berbisnis kayaknya ya Teh. Jadi buku-buku di Inscript ini buku-buku ini guidance book. Jadi di sana ada untuk pebisnis, ada juga untuk penulis juga. Kebetulan yang saya bawa ini tema-temanya lebih pas untuk para pebisnis ya. Tapi aku tertarik sama ini nih Teh, si hijau yang satu ini ya. Ini judulnya udah kece banget nih. Status WhatsApp baperan bikin banjir order tuh ya catat ya, di notice. Kalau bikin status WA tuh nggak usah galau-galau. Betul. Ya, yang menghasilkan cuan, bener Teh? Betul. Nah, di sini ada guidance booknya itu berisi tentang segala hal kecil-kecil yang marketing gitu ya. Yang lebih ke marketing tuh. Iya. Emang baper bisa menjadi status WhatsApp? Bisa. Jadi cuan juga bisa ya Teh. Bisa banget. Bisa banget tuh. Banyak banget. Ini perlu sih jadi kita nggak terlalu sama buku-buku yang teoritis ya Teh ya. Sekarang tuh marketing tuh justru harus yang menarik. Lebih ringan gitu. Lebih ringan. Renyah gitu. Untuk dicernanya lebih mudah gitu. Iya benar, karena kebanyakan orang sekarang tuh lebih digital dan lebih tertarik sama yang unik. Ya Teh ya. Boleh semuanya kalau yang ingin memiliki buku guidance book ini dari Inscript Kreatif. Kemana nih Teh ngehubunginnya? Bisa langsung sosial medianya. Sosial media saya Anu Faris, Instagramnya Anu Faris aja. Jangan lupa di follow ya. Oke teman-teman, Hijab Vibes di rumah, hari ini seru banget obrolan kita dengan author dan juga penggiat literasi Kota Bandung, Teh Anu Faris.
Semoga semua yang kita sampaikan hari ini menginspirasi lebih banyak hijabers di rumah untuk terus berkarya dan produktif. Tane, thank you sekali lagi ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang sini sebagai tamu perdana. Senang kali aku ketemu sama Tane. Oke teman-teman, thank you udah nonton kita hari ini. See you at the next time. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan juga subscribe channelnya Hijabers TV, Hijab Vibe Podcast, Good Vibe for a Good Life. See you!